Saya akan berikan beberapa pertanyaan, mungkin dari salah satu interviewer bisa menjawabnya. Saya berikan langsung 3 pertanyaan, mohon dicatat. Pertama dari Korimia Sihombing, pertanyaannya, apakah sebagai tenaga praktisi atau profesional dan bukan akademisi, bisakah di-share step-stepnya seperti apa? Terus publisnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu dari Gina Lukita. Apakah masih banyak company yang prefer memilih local residents dibandingkan expatriate? Dan apakah tips khusus jika target kita adalah top company, misalnya McKinsey dan lain-lain? Dan pertanyaan yang ketiga dari Ivan Mahardika. Pertanyaannya, apakah sudah ada feedback CV atau resume yang sebelumnya telah dikumpulkan? Ya, mohon dijawab salah satu viewer, silahkan siapa? Ada 3 pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan 3 menit. Terima kasih. Saya nanti bisa coba jawab yang pertanyaannya Ibu Gina Lukita ya. Mungkin yang lainnya bisa, mungkin Pak Salut, Pak Salut ini ya yang submit paper internasional, mungkin Pak Salut tuh sebagai international, sebagai associate professor di university di Sydney. Sydney, oke. Ini sebenarnya tadi pernyataan Pak Posan ya sebenarnya yang soal paper. Jadi saya juga sempat mempertanyakan, maksudnya jadi memang presentation paper usually itu academician ya. Jadi kita ada ini, tapi juga tidak menutup kemungkinan para profesional kadang juga dia punya istilahnya kadang dalam bentuknya policy brief ataupun bentuk statement. Yang saya tahu terakhir ini di project saya sedang di Macquarie University in Sydney. We do have project so-called employability project. Jadi setiap dari student yang akan masuk ke dunia kerja, they need to make like some analysis tentang apapun yang jadi interestnya dia. Misalnya, I'm interested in banking sector, I'm interested in financial, ya. Dia buat semacam kayak policy brief ataupun cuma short paper analisis itu, dia masukkan ke profilnya di LinkedIn. Nah, karena tadi juga Pak Haposan bilang, jadi banyak recruiter ataupun multi company yang sekarang memang targeting ke LinkedIn profilnya para calon pengganti. Gitu ya. Itu mungkin salah satu yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman mengajar di School of Business di sini. Jadi kita targeting. Cara keduanya adalah ada beberapa konsorsium ataupun workshop ataupun istilahnya apa ya, kalau akademia kan bilangnya conference, tapi kalau ini lebih kepada short training atau apapun yang memang mentargetkan para profesional untuk muncul. Nah, itu bisa juga dijadikan sasaran atau target. Jadi bentuknya bukan publish di jurnal ataupun kalaupun bisa mungkin di majalah ya, kalau misalnya jadi freelance di entah di koran internasional yang punya target. Kemudian kita tulis tentang apa sih passion kita, apa yang ingin kita jual. Mungkin itu saja dulu, Bu Yati. Ya, terima kasih. Pak Said, bagaimana tadi ingin menjawab? Saya menambahkan Pak Salut. Pak Posan ya. Ya, menambahkan Pak Salut ya. 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 Terima kasih, benar sekali Pak Salut. Tidak hanya di bidang akademisi, benar seperti kata Pak Salut. Jelas dengar saya ngomong? Dengar? Ya. Jelas Pak Posan. Bisa dengar? Bisa. Oke. Ya, jelas seperti di bidang perminyakan, seperti kata Pak Salut tadi itu, seperti di bidang perminyakan ya, itu ada namanya working group, subject matter expert. Nah, itu nggak salah kita bisa subscribe gitu loh, subject matter expert. Jadi bukan hanya di akademia aja, jadi saya rasa hampir semua profesi ada ada untuk paper. Seperti kalau di minyak ada namanya SPE paper, ya. Jadi
Itu semua bidang saya kira. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Aposan. terima kasih Bagaimana Pak Ibu Said? Yeti. Saya mungkin akan Sudah lebih siap? fokus ke pertanyaan kedua dari Ibu Gina Lukita. Ini mengenai jadi ada dua pertanyaan ya. Apakah masih banyak company yang prefer memilih local residents dibandingkan expatriate? Jadi saya lihat itu tergantung dari negara per negara ya. Kalau misalnya negara seperti Dubai atau negara seperti UAE misalnya, khususnya di Emirat di Dubai gitu ya. Mereka ada 7 Emirat, salah satu Emirat yang paling bisnisnya itu paling growing atau international business paling growing itu adalah di Dubai. Di Dubai itu local company itu hanya 20%. Nah, local Emiratis itu hanya 20% di Dubai. Jadi tentu mereka jauh lebih terbuka kepada expatriate dibandingkan katakanlah Indonesia gitu ya, di mana penduduknya itu 260 juta sehingga expatriate itu heavily regulated. Itu contoh juga Singapura misalnya. Singapura dulu itu sangat mudah untuk orang menjadi expatriate dan untuk mendapatkan expatriate package. Tetapi kemudian dan pemerintahnya juga mendorong foreign talent. Tetapi kemudian ada pushback dari masyarakatnya sehingga akhirnya sekarang pemerintah juga Singapura juga mencoba merem begitu orang hiring expat. Jadi harus ada justifikasi juga untuk bisa meng-hire expat. Itu pekerjaan yang memang unik dan sebagainya. Walaupun mereka masih lebih terbuka dibandingkan dengan Indonesia, gitu ya. Jauh lebih terbuka daripada Indonesia. Tapi mereka tidak seterbuka dulu, begitu. Jadi dinamika jadi sebuah company itu akhirnya juga harus menyesuaikan begitu dibandingkan harus menyesuaikan hal ini juga sesuai dengan tempat di mana mereka beroperasi. Jadi jangan kaget ada satu MNC di mana mereka punya fleksibilitas yang lebih tinggi untuk meng-hire expatriate di satu negara, tapi di negara lain mungkin tidak seterbuka itu. Itu satu. Dan kemudian tentunya MNC itu akan lebih cenderung untuk meng-hire akan lebih mudah untuk meng-hire expat dibandingkan dengan katakanlah national company begitu ya yang akan cenderung untuk meng-hire lokal. Terus juga sekarang saya perhatikan itu semakin banyak juga orang yang mau meng-hire orang asing untuk pindah ke sebuah negara tetapi dengan local package gitu ya. Dengan local package. Jadi you come there tapi local package. Perbedaan local package sama expat itu apa? Expat itu biasanya pendidikan anak ditanggung. Biasanya punya home leave gitu. Jadi setiap setahun sekali bisa pulang ke negara asalnya atau 2 tahun sekali. Terus ada ini juga accommodation allowance begitu. Jadi itu yang kadang-kadang tapi ada juga misalnya kadang-kadang orang Indonesia atau orang lokal pergi ke negaranya mendapatkan expatriate package, tapi itu mungkin lebih jarang terjadi ya. Jadi itu semoga itu sudah menjawab pertanyaan pertama dari Ibu. Kita lah top company, misalnya McKinsey, IMF dan sebagainya. Nah IMF, saya kebetulan kerja di ADB, saya sekarang jadi Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia, dan tentu kita banyak kerjasama, banyak interaksi dengan IMF dan World Bank dan lembaga multilateral lainnya. Nah, kalau saya boleh bilang ya, target tip khususnya itu apa? Jadi gini, kalau misalnya saya di ADB, saya itu melakukan rekrutmen. Kadang-kadang ada rekrutmen untuk international position, ada untuk national position gitu ya. Untuk international position tentu you have to have international experience, harus punya pengalaman kerja internasional yang kuat. Jadi untuk bisa menjadi international staff di organisasi seperti itu sangat sulit jika Anda belum punya pengalaman internasional. Gitu ya. Jadi caranya biasanya ambil dulu posisi sebagai local, national, habis itu nanti jadi misalnya begini. Ya, ini yang terjadi sering ya. Orang kerja di ADB sebagai national staff. Nanti kemudian pindah ke organisasi lain, ke AIIB misalnya, menjadi international staff. Ya, terus nanti balik lagi ke ADB menjadi international staff. Atau kalau misalnya jadi banyak juga dari
ADB Bank sebagai international staff, atau di OFIT, di OPEC Fund sebagai international staff, nanti kembali ke ADB sebagai international staff, atau kembali ke organisasi lain sebagai international staff. Jadi kalau misalnya mau menjadi national staff di ADB itu juga nggak bisa. Biasanya kalau company-company seperti ini tidak, jadi ADB misalnya, kita tidak pernah hire fresh graduate. IMF juga tidak akan pernah hire fresh graduate, gitu ya. Jadi Anda itu untuk, kecuali kalau McKinsey akan hire fresh graduate itu, tapi benar-benar you have to be cream de la cream, begitu ya. Dan cream de la cream itu biasanya sad to say ya, tapi mungkin bukan yang lulusan dari universitas. Jadi harus universitas yang di-recognize secara internasional. Jadi kadang-kadang universitas itu bukan hanya ilmu yang kita ini ya, tapi kita juga kadang-kadang pilih universitas itu juga dari brand sejujurnya dan juga dari network yang bisa kita peroleh. Tapi inti daripada pertanyaan kedua itu apa tip khusus, ya tentu lihat apa yang kita harus tahu, apa posisi yang ingin kita dapat, terus kita targetkan apa, kita lihat apa posisi apa, kualifikasinya apa, terus kualifikasi kita apa. Jika kita belum memenuhi kualifikasi, jangan patah arang, jangan putus asa. Kita coba, kita gapai. Ya, jadi untuk mencapai 1000 langkah itu harus dimulai dengan 1 langkah, gitu ya. Jadi jangan, don't be intimidated, gitu. Mungkin itu yang apa yang bisa saya sampaikan. Terus ini ada pertanyaan, apakah ada stereotip khusus tentang WNI dalam perspektif company-company di Eropa, US, Asia, Arab? Jadi yang bisa saya sampaikan ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang orang Indonesia itu, saya kebetulan semua keluarga saya itu kerja di luar negeri ya. Jadi saya sekarang lagi di Jakarta, adik saya satu di OPEC Fund di Vienna, satu lagi di Ericsson di Sweden, satu yang paling bungsu di ANU, Australian National University di Australia. Nah, tapi yang saya perhatikan, orang Indonesia itu, walaupun kita adalah memiliki penduduk keempat terbesar di dunia, tetapi memang masih sangat sedikit gitu yang menduduki posisi-posisi senior di multinational companies atau di multicultural entities. Dan ini mungkin karena memang kita prinsipnya mungkin mangan orang mangan asal ngumpul gitu ya. Jadi sangat sulit gitu untuk betul-betul bisa diajak bertualang ke luar negeri atau bertualang untuk pergi ke ini. Beda misalnya dengan orang-orang Filipina begitu ya. Jadi akhirnya memang ada kesan bahwa orang Indonesia, jadi perspektif orang Indonesia itu karena kita masih sedikit itu kadang-kadang belum terbentuk dengan baik. Oleh karena itu saya sarankan, saya ingin juga sampaikan ya kepada teman-teman yang saat ini kerja di luar negeri, atau itu you also have to remember ya, bahwa you are actually an ambassador for the country. Anda sebagai duta untuk bangsa kita. Karena kesan dari masyarakat, dari company tersebut, atau kesan dari rekan-rekan Anda sering sekali terbentuk dari pengalaman dia interaksi dengan Anda, karena mungkin dia tidak akan banyak interaksi secara profesional dengan orang Indonesia di banyak tempat. Itu mungkin sekedar tambahan dari saya. Mungkin ada teman-teman lain punya pendapat yang bisa menambahkan atau mungkin bisa memberikan koreksi. Ada juga. Terima kasih Pak Said. Jadi ada beberapa company memang suka menganggap negara tertentu kurang gitu, misalnya termasuk Indonesia. Jadi strategi dari teman-teman kita adalah memakai batu loncatan biasanya. Jadi before we are going to America, they may step down first in Singapore gitu ya. Nah nanti jadi mereka direkrutnya lewat Singapura gitu loh. Meskipun mereka aslinya Indonesia, atau mau ke Australia. Mereka pertama ke New Zealand dulu atau gimana, akhirnya direkrut di Australia. Sehingga yang dilihat mereka adalah, oh you have been exposed to some international experience. Persis kayak Pak Said bilang tadi, kalau mau internasional harus ada experience internasionalnya. Jadi bisa lewat lokal dulu atau enggak. Mungkin itu aja. Makasih.